Suara Barack Obama lama-lama tenggelam, sampai tak terdengar lagi karena ditelan riuh tepuk tangan. Sorak-sorai, Masjid Baltimore langsung bergemuruh, seluruh kepala menoleh ke arah yang ditunjuk oleh jari sang presiden. Dari tengah kerumunan, berdirilah wanita berhijab, kepala mengangguk, bibir tersenyum. Dialah Ibtihaj Muhammad, atlet anggar tim Amerika Serikat. Muslim yang disebut Obama, tepuk tangan dan sorak-sorai semakin membahana. Wanita itu kembali duduk dan Obama melanjutkan pidato. "Saya memintanya membawa pulang emas, tidak bermaksud memberi beban kepadamu," kata Obama dengan senyum mengembang. Dia berseru bangga. Obama pantas bangga, layak menaruh asa di pundak Ibtihaj. Dan puja-puji Obama itu bukan bualan belaka. Harapan itu bukan pula pepesan kosong. Hijaber yang satu itu memang punya kemampuan. Dia Ratu Anggar peringkat 2 di negeri Paman Sam. Atlet 30 tahun itu duduki di urutan 7 dunia, disegani di ajang dalam dan luar negeri. Dan Agustus mendatang, Ibtihaj akan menoreh sejarah, jadi atlet pertama Amerika Serikat yang tampil berhijab di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil, mengharumkan kaum muslim dan juga negara. Lahir dalam keluarga muslim taat, Ibtihaj harus memilih hobi. Orang tuanya selalu teguh memegang ajaran agama sehingga mencari olahraga yang memungkinkan anak mereka tetap berhijab. Orang tua Ibtihaj memilih Anggar memenuhi harapan itu. Mereka menilai sang putri bisa mengukir prestasi mengharumkan nama bangsa tanpa harus melepas hijab yang menjadi kewajiban agama. Sejak itulah dia terjun ke dunia anggar, dan sejak itu pula tak pernah berpaling ke belakang. Kala itu usia Ibtihaj baru 13, dia tekun berlatih, mengolah pedang di tangan, menyabet dan menusuk. Dan pada 2002, wanita asal New Jersey itu bergabung dengan Peter Westbrook Foundation, sebuah program pengembangan keterampilan untuk anak muda pada komunitas marginal di New York. Dari program itulah, Ibtihaj diundang berlatih di bawah bimbingan Ahi Spencer L., atlet anggar Amerika Serikat yang berlaga di Olimpiade Sydney, Australia pada tahun 2000. Melalui tangan Spencer, bakat Ibtihaj semakin terasah. Saat masih junior, Ibtihaj 3 kali jadi jawara nasional. Dia jadi juara Olimpiade Junior pada tahun 2005, dan 6 tahun belakangan dia kumpulkan banyak medali melalui ajang Pan America Championship Teams, Pan America Games Teams, and Senior World Championship Teams. Karena prestasi mengilap itu, Ibtihaj didaulat sebagai Muslim Sportswoman of the Year pada tahun 2012. Prestasi ini semakin mengukuhkan belasan medali yang sudah bertumpuk di kamarnya. Ibtihaj juga ditunjuk sebagai Duta Pemberdayaan Perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Amerika Serikat. Dia sudah berkeliling ke berbagai negara untuk kampanye pendidikan dan olahraga. Prestasi ini tentu membuat komunitas muslim Amerika Serikat bangga, setidaknya menjadi bukti andil komunitas muslim yang jumlahnya sekitar 3,3 juta. Atau 1% dari seluruh populasi Amerika Serikat. Dan bukti ini sangat penting, maklum selama ini komunitas muslim selama ini disoroti tajam oleh mata Paman Sam akibat informasi keliru setelah tragedi World Trade Center. Muslim tak lagi disepelekan. Ini merupakan kondisi politik yang sulit. Saya pikir muslim berada di bawah mikroskop, dan saya berharap untuk mengubah citra atas pandangan orang terhadap muslimah, tutur Ibtihaj. Dan bukan hanya Ibtihaj yang telah memberikan bukti. Lihatlah di Gedung Putih, di Ring 1 Washington. Di sana ada Rumana Ahmed, tangan kanan penasihat keamanan nasional Obama, Ben Rhodes. Perempuan berhijab ini punya peran penting dalam setiap kebijakan keamanan yang dikeluarkan Obama. Saban hari, dia juga bergelut dengan informasi rahasia Amerika Serikat untuk merupuskan kebijakan keamanan Paman Sam. Lihat pula Dahlia Mogahed. Perempuan berhijab ini punya jabatan mentereng, menjadi penasihat Obama bersama orang-orang top di Gedung Putih. Ibtihaj, Rumana, dan Mogahed mungkin hanya segelintir muslim di Amerika Serikat. Selain mereka, masih banyak yang memberikan kontribusi bagi negaranya, mulai dari ekonomi, politik, hingga ilmu pengetahuan.
komunitas muslim tak lepas dari masyarakat Amerika Serikat. Mereka juga berkontribusi di bidang masing-masing sebagaimana pidato Obama saat berkunjung ke Masjid Baltimore pada Februari itu. Muslim Amerika menjaga kita tetap aman, mereka polisi kita dan pemadam kebakaran kita, tutur Obama disambut tepuk tangan meriah. Suara Barack Obama lama-lama tenggelam, sampai tak terdengar lagi karena ditelan riuh tepuk tangan. Sorak-sorai, Masjid Baltimore langsung bergemuruh, seluruh kepala menoleh ke arah yang ditunjuk oleh jari sang presiden. Dari tengah kerumunan, berdirilah wanita berhijab, kepala mengangguk, bibir tersenyum. Dialah Ibtihaj Muhammad, atlet anggar tim Amerika Serikat. Muslim yang disebut Obama, tepuk tangan dan sorak-sorai semakin membahana. Wanita itu kembali duduk dan Obama melanjutkan pidato. Saya memintanya membawa pulang emas, tidak bermaksud memberi beban kepadamu, kata Obama dengan senyum mengembang. Dia berseru, bangga. Obama pantas bangga, layak menaruh asa di pundak Ibtihaj. Dan puja-puji Obama itu bukan bualan belaka, harapan itu bukan pula pepesan kosong, hijaber yang satu itu memang punya kemampuan. Dia Ratu Anggar peringkat 2 di negeri Paman Sam, atlet 30 tahun itu duduki di urutan 7 dunia, disegani di ajang dalam dan luar negeri. Dan Agustus mendatang, Ibtihaj akan menoreh sejarah, jadi atlet pertama Amerika Serikat yang tampil berhijab di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil, mengharumkan kaum muslim dan juga negara. Lahir dalam keluarga muslim taat, Ibtihaj harus memilih hobi. Orang tuanya selalu teguh memegang ajaran agama sehingga mencari olahraga yang memungkinkan anak mereka tetap berhijab. Orang tua Ibtihaj memilih Anggar memenuhi harapan itu. Mereka menilai sang putri bisa mengukir prestasi mengharumkan nama bangsa tanpa harus melepas hijab yang menjadi kewajiban agama. Sejak itulah dia terjun ke dunia anggar, dan sejak itu pula tak pernah berpaling ke belakang. Kala itu usia Ibtihaj baru 13, dia tekun berlatih, mengolah pedang di tangan, menyabet dan menusuk. Dan pada 2002, wanita asal New Jersey itu bergabung dengan Peter Westbrook Foundation, sebuah program pengembangan keterampilan untuk anak muda pada komunitas marginal di New York. Dari program itulah, Ibtihaj diundang berlatih di bawah bimbingan Ahi Spencer L., atlet anggar Amerika Serikat yang berlaga di Olimpiade Sydney, Australia pada tahun 2000. Melalui tangan Spencer, bakat Ibtihaj semakin terasah. Saat masih junior, Ibtihaj 3 kali jadi jawara nasional. Dia jadi juara Olimpiade Junior pada tahun 2005, dan 6 tahun belakangan dia kumpulkan banyak medali melalui ajang Pan America Championship Teams, Pan America Games Teams, and Senior World Championship Teams. Karena prestasi mengilap itu, Ibtihaj didaulat sebagai Muslim Sportswoman of the Year pada tahun 2012. Prestasi ini semakin mengukuhkan belasan medali yang sudah bertumpuk di kamarnya. Ibtihaj juga ditunjuk sebagai Duta Pemberdayaan Perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Amerika Serikat. Dia sudah berkeliling ke berbagai negara untuk kampanye pendidikan dan olahraga. Prestasi ini tentu membuat komunitas muslim Amerika Serikat bangga, setidaknya menjadi bukti andil komunitas muslim yang jumlahnya sekitar 3,3 juta. Atau 1% dari seluruh populasi Amerika Serikat. Dan bukti ini sangat penting, maklum selama ini komunitas muslim selama ini disoroti tajam oleh mata Paman Sam akibat informasi keliru setelah tragedi World Trade Center. Muslim tak lagi disepelekan. Ini merupakan kondisi politik yang sulit. Saya pikir muslim berada di bawah mikroskop, dan saya berharap untuk mengubah citra atas pandangan orang terhadap muslimah, tutur Ibtihaj. Dan bukan hanya Ibtihaj yang telah memberikan bukti. Lihatlah di Gedung Putih, di Ring 1 Washington. Di sana ada Rumana Ahmed, tangan kanan penasihat keamanan nasional Obama, Ben Rhodes. Perempuan berhijab ini punya peran penting dalam setiap kebijakan keamanan yang dikeluarkan Obama. Saban hari, dia juga bergelut dengan informasi rahasia Amerika Serikat untuk merupuskan kebijakan keamanan Paman Sam.
Lihat pula Dahlia Mogahed. Perempuan berhijab ini punya jabatan mentereng, menjadi penasihat Obama bersama orang-orang top di Gedung Putih. Ibtihaj, Rumana, dan Mogahed mungkin hanya segelintir muslim di Amerika Serikat. Selain mereka, masih banyak yang memberikan kontribusi bagi negaranya, mulai dari ekonomi, politik, hingga ilmu pengetahuan. Komunitas muslim tak lepas dari masyarakat Amerika Serikat. Mereka juga berkontribusi di bidang masing-masing, sebagaimana pidato Obama saat berkunjung ke Masjid Baltimore pada Februari itu. Muslim Amerika menjaga kita tetap aman, mereka polisi kita dan pemadam kebakaran kita, tutur Obama disambut tepuk tangan meriah.